Semuanya Passion Lover, apa kabarnya di hari yang indah, tidak terlalu mendung ya. Semoga kalian semua juga pada bahagia hari ini. Baik, kita kembali lagi di Up and Close. Kali ini bersama dengan finalis Putri Indonesia Provinsi Banten tahun 2023. Saya Uncle Joe, Direktur Musik Ratu Entertainment, hadir kembali. Kita akan menggali, kita akan mencari tahu, kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari para finalis ini yang semoga dapat memberikan masukan, memberikan inspirasi, bahkan semacam semangat untuk kita semua melangkah dengan lebih baik lagi ke depannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan berkenalan dengan mereka dan kita akan mulai dengan finalis nomor urut pertama. Ya, silakan. Baik, terima kasih Uncle Joe. Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Angela Natasha Lasut, umur saya 21 tahun, saat ini saya mahasiswi di Universitas Pamulang, jurusan S1 Hukum. Dan sehari-hari kegiatan saya bekerja sebagai flight attendant di salah satu perusahaan penerbangan di Indonesia. Terima kasih. Ya, baik, sekarang kita akan ke finalis nomor urut 2. Silakan perkenalkan diri kamu. Halo, selamat siang semuanya. Selamat sore semuanya. Saya Angela Meliana Putri dan saya usia 21 tahun. Dan sekarang kegiatan saya adalah sebagai mahasiswa di Universitas Pelita Harapan, jurusan Business Management. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Angeli sudah perkenalkan diri kamu. Sekarang kita ke finalis nomor urut 3. Silakan. Baik, terima kasih Uncle. Perkenalkan, nama saya Andita Patricia Andriantri, biasa dipanggil Andita, usia saya 21 tahun. Saya adalah seorang mahasiswi dari Universitas Pelita Harapan. Terima kasih. Baik, kita akan ke finalis nomor urut 4. Silakan perkenalkan diri kamu. Perkenalkan, saya Devi Cynthia, akrab disapa Devi. Saya merupakan sarjana ilmu komunikasi dari The London School of Public Relations, Communication and Business Institute. Saat ini saya bekerja di pemerintah Kota Tangerang di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Terima kasih. Thank you Devi sudah bisa hadir dengan kita pada hari ini. Baik, kita akan lanjut ke finalis nomor urut 5 tentunya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Arani. Umur saya 20 tahun. Passion Baik, terima kasih sudah perkenalkan diri kamu. Kita akan ke finalis nomor urut 6. Silakan. Good afternoon, Uncle and pageant lovers. My name is Jovanka Audrey Dinaso. You can call me Jo. I'm finalist number 7. I'm 24 years old, and currently I'm working in a unicorn fintech company in Indonesia, proudly representing South Tangerang City. Thank you. Terima kasih Jovanka sudah hadir dengan kita pada hari ini. Baik, sama-sama. Kita akan ke finalis nomor urut 7. Silakan perkenalkan diri kamu. Baik, terima kasih ya Uncle. Perkenalkan, saya Ratih Wibowo, nomor urut 7, wakil dari Tangerang Selatan. Saat ini usia saya adalah 25 tahun. Saya lulusan dari Universitas Gadjah Mada dengan background adalah teknologi pangan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke finalis nomor urut 8. Silakan perkenalkan diri kamu. Perkenalkan, saya Salsabila Dinitosari, akrab dipanggil Bila, usia 25 tahun, saya mengambil nomor urut 8. Saya merupakan asal dari kota Tangerang Selatan. Saat ini saya bekerja sebagai product specialist di perusahaan berbasis blockchain technology. Thank you, Uncle. Thank you juga Salsabila. Oke, kamu kelihatan ceria kayaknya pada hari ini. Alright, kita akan ke finalis nomor urut 9. Silahkan perkenalkan diri kamu. Perkenalkan, nama saya Safira Jasmine Sasongko, nomor urut saya 09, usia saya 25 tahun. Saat ini saya adalah asisten manajer di Bank Nasional. Saya mewakili daerah Kabupaten Tangerang. Terima kasih, Uncle. Terima kasih Safira sudah bisa hadir dengan kita pada hari ini. Yang berikutnya kita ke finalis nomor urut 10, which is yang terakhir ya, karena hanya ada 10 finalis mewakili Provinsi Banten di tahun 2023. Silakan. Halo Uncle, halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Vanessa Karsten, biasa dipanggil Vanessa. Saya berumur 19 tahun dan saat ini merupakan mahasiswi di Universitas Pelita Harapan Public Relation. Kegiatan sehari-hari saya adalah
sebagai freelance model dan sekarang saya adalah finalis Putri Indonesia Banten 2023 mewakili Kota Tangerang. Salam kenal semua, terima kasih Angka. Oke, pertama-tama saya mengucapkan selamat dulu kepada kalian karena terpilih menjadi finalis Putri Indonesia Provinsi Banten tahun 2023. Nah mungkin sekilas saja, mungkin silakan siapa saja mau ngomong bisa bergantian. Bagaimana nih rasanya menjadi finalis Putri Indonesia Banten tahun 2023? Saya boleh, Uncle. Silakan, Jovanka ya, silakan Jovanka. Yes, thank you Uncle for the opportunity. Menjadi Putri Indonesia sebenarnya sudah menjadi impian saya sejak kecil, tepatnya dari 2008. Jadi every little step that I do, I try to make an impact for others because looking at Miss Universe and all of pageants, I really see that these women, they're not just beautiful on the outside, but also on the inside. Oke, ngomong tentang Miss Universe, kemarin kita tahu lah beberapa waktu lalu Laksmi mengikuti ajang Miss Universe. Ini menurut seorang Jovanka aja, ya. Uncle pengen challenge kamu. Apa kira-kira yang harus dibutuhkan oleh seorang Putri Indonesia tahun 2023 untuk bisa bersaing di ajang Miss Universe tahun 2000 berikutnya? Dan mungkin Jovanka bisa share. Okay, Uncle. So in my opinion, just like the tagline of Miss Universe, beautifully confident, we need to find a girl who is confident with herself, content with herself, and also make her act on real advocacy. Because I believe that this is what Miss Universe is looking now, especially in this new era. And so you think Laksmi doesn't have that criteria? No, I believe that every representative of Indonesia is very, very amazing. They did their best, but sometimes with this new era, we also have to adapt. And baik, tadi Jovanka sudah mengatakan mana excitementnya dia ketemu dengan final menjadi finalis Putri Indonesia. Uncle mau tanya, yang lainnya sebelum kita masuk ke topik kita ya pada hari ini. Setelah kalian bertemu 10 ini, apakah ada rasa kurang percaya diri atau bahkan lebih percaya diri untuk bisa menang di kompetisi ini? Ada yang mau share? Ya, silakan. Rati ya, nomor urut 7 ya. Iya, Uncle. Baik, terima kasih. Sebelumnya yang ingin saya bagikan setelah saya bertemu dengan teman-teman, dengan putri lainnya, saya merasa sangat senang. Saya sangat menghormati dan merasa mengagumi mereka karena mereka memiliki potensi masing-masing dan juga kelebihan maupun unik ataupun nilai sendiri yang ingin dibawa untuk dalam kompetisi ini. Oke, Rati, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang mau share mungkin? Tadi Rati sudah men-share bahwa dia merasa senang bertemu dengan kalian. Saya mungkin mau share. Silakan Vanessa, silakan. Go ahead. Jadi halo teman-teman, perasaan saya senang bisa bertemu sama para finalis Putri Indonesia Banten ini. Kalau untuk ngomongin minder atau kurang percaya diri, lebih percaya diri, Angka. Kenapa? Karena menurut saya pesaing terbesar itu diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa lebih percaya diri dan juga ambisius untuk mencapai mimpi kita. Jadi kita bisa lebih meningkatkan rasa percaya diri itu, Uncle. Kalau boleh di-spill sedikit, tadi kan kamu bilang setelah bertemu dengan mereka lebih percaya diri. Apa kira-kira yang lebih meyakinkan? Apa yang membuat kamu lebih percaya diri setelah bertemu dengan para finalis yang lain? Pertama mungkin karena ada pengalaman sebelumnya. Yang kedua karena saya percaya masing-masing dari kita punya potensi dan juga keunggulan masing-masing. Dan saya rasa setiap dari kita pasti bisa memberikan impact untuk orang-orang di sekitar kita. Oke, thank you Vanessa sudah sharing tadi mengenai bahwa dia lebih percaya diri ya. Jadi kalau tadi Vanessa mengatakan lebih percaya diri, kalau Rati tadi senang bertemu dengan finalis lainnya, senang bertemu dengan finalis lainnya walaupun ada muncul sedikit kurang percaya diri. Oke, baik. Kita akan masuk ke segmen pertama. Segmen pertama ini adalah mengenai kisah yang dimiliki oleh finalis yang mungkin bisa memberikan inspirasi untuk kita semua bagi yang menonton tayangan ini. Baik, pertama saya akan ke Devi Cynthia. Saya dapat infonya bahwa kamu ini dulu sebagai ketua Paskibra sekolah, wakil ketua OSIS, aktif berorganisasi di kampus,
mendapatkan beasiswa dari salah satu sekolah swasta di Jakarta, juga aktif sebagai pengajar. Ini yang buat saya menarik. Aktif sebagai pengajar di masyarakat Rohingya. Nah, ini kan masyarakat Rohingya ini adalah masyarakat yang konflik agama kalau nggak salah ya. Oke, motif pertama yang ingin Angkel tanyakan, apa sih yang menjadi motivasi kamu untuk melakukan ini semua? Ketua Paskibra, wakil ketua OSIS, aktif di organisasi. What are you trying to achieve? Oke, baik. Angkel, terima kasih sebelumnya. Yang menjadikan motivasi saya melakukan kegiatan yang memang sebelumnya sudah saya lakukan adalah improve diri sendiri dan jangan pernah puas dengan apa yang telah kita achieve, karena dengan kita berbagi kebahagiaan, dengan kita membagikan ilmu kepada sesama, dan dengan kita membagikan keceriaan, tentunya itu akan meningkatkan value dari diri kita sendiri. Itu berarti kamu dapatkan dari SMP, SMA? Iya, dari SMP Angkel sudah mulai terjun di dunia organisasi, menjadi ketua Paskibraka, dan di SMA menjadi wakil ketua OSIS, dan dilanjutkan saat berkuliah. SMP, SMA itu biasanya adalah waktu yang bermain. Angkel sih waktu SMP, SMA saya kerja Angkel sih main-main aja, seru-seruan gitu ya. Nah, apa yang membuat kamu willing untuk mengorbankan waktu bermain kamu dan kamu melakukan itu? Apa sih yang kamu kejar? What you trying to achieve? What you trying to push yourself? Silakan. Poin intinya adalah masih sama, Angkel, meningkatkan value diri kita sendiri. Tapi dengan yang tadi Angkel jelaskan bahwa Angkel memilih untuk bermain, itu juga menjadi pilihan saya, Angkel. Jadi walaupun memilih untuk terus berbagi, melakukan kegiatan aktivitas yang positif, berorganisasi dan meningkatkan value diri sendiri, tentunya tidak mengurangi rasa ceria saya di umur saya saat itu. Jadi waktunya saya bermain, waktunya saya membagi keceriaan dan manfaat kepada orang lain, saya melakukannya. Jadi berarti kamu bukan tipe, maksud Angkel tuh berarti kamu bukan tipe yang serius ya, tetap suka main juga ya. Oke, good. Nah, sedikit mungkin kamu bisa jelaskan bagaimana bisa kamu terlibat untuk mengajar masyarakat Rohingya. Coba sedikit bisa dijelaskan. Apakah masyarakat Rohingya itu ada di Indonesia atau kamu datang ke sana, ke tempat pengungsian? Silakan, Devi. Baik, Angkel. Jadi, saya mendapatkan kesempatan menjadi tenaga pengajar, tentunya dengan saya menjadi salah satu wakil ketua BEM di LSPR, dan memang LSPR berkolaborasi dengan berbagai tokoh atau kelompok masyarakat, salah satunya LSPR Peduli. Dan saya diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk mengajar di Rohingya dan salah satunya juga di daerah Cianjur. Setelah itu kami datang ke Cianjur, di sana kita berbagi pendidikan, kita memberikan edukasi, memberikan juga beberapa sembako, baju dan yang lain-lainnya, Angkel. Wow, jadi ada masyarakat Rohingya ya di Indonesia. Berarti mereka sebagai pengungsi, betul ya, Devi ya? Betul, Angkel, betul. Dan para pageant lover bisa mendengarkan cerita dari Devi, bagaimana Devi juga terlibat untuk melakukan tindakan kegiatan sosial terhadap masyarakat pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia. Devi, terima kasih sudah sharing kepada kita semua. Semoga yang sudah tadi kamu jelaskan dan sudah kamu ceritakan bisa menjadi sebuah inspirasi untuk siapapun yang menonton tayangan ini. Baik, kita akan ke break sama-sama Devi. Yang berikutnya adalah Angkel akan pindah dari seorang Devi, seorang seorang yang aktif berorganisasi. Kita akan pindah ke seorang yang menyukai bisnis. She's a businesswoman, ya, memiliki banyak bisnis. Selain Angkel dapat ceritanya, mengikuti jejak orang tuanya. Tapi kita coba dengarkan langsung dari dia. Kita akan ke Gita Sylvia. Halo, selamat sore, Gita. Selamat sore, Angkel. Ya, Angkel, coba mungkin saya mau ceritakan sedikit kepada kita. Kamu, kalau Angkel dapat infonya ya, kamu banyak tertarik dengan dunia bisnis. Angkel ingin tahu mungkin dari sudut pandang seorang Gita, apa yang membuat kamu tertarik dengan dunia bisnis? Itu dulu aja. Silakan Gita. Bisnis terutama bukan untuk membantu orang saja, tapi untuk menambah income untuk diri sendiri juga. Itu salah satunya sih. Jadi kenapa saya memilih jalur untuk bisnis?
untuk mempercepat kaya sih sebenarnya. Oke. Terus itu poin utamanya sih. Poin pertama yang cepat kaya, yang kedua apa? Bisa membantu banyak orang di sekitar kita, Uncle, dan bisa Membantu banyak orang. Oke. bahwa kita perempuan juga harus punya value yang tinggi supaya tidak direndahkan oleh orang banyak. Oke, spesifiknya bisa apa? Oleh pasangan tentunya. Of course, oleh pasangan. Oke. See, that's the 3 points yang paling yang dapatkan ya, cepat kaya, membantu banyak orang dan tidak direndahkan oleh kaum laki-laki. Kalau boleh tahu sedikit di spill ke kita, bisnis apa saja yang kamu kerjakan saat ini? Bisnis yang saya kerjakan saat ini yaitu saya mengelola apatel bernama Maharani Residential Hotel yang berada di Karawang Barat. Apakah ada bisnis lain yang kamu lakukan selain apatel tadi? Ada bisnis lain yang saya akan jalankan dan saya rilis untuk di bulan Februari, yaitu Yupika Learning Center. Saya buka Yupika Learning Center karena saya suka di dunia pendidikan dan dunia anak-anak kecil. Baik Gita, terima kasih sudah sharing sama kita. Oke Gita, satu aja cepat pesan untuk para wanita di luar sana, tips menurut kamu untuk mudah berbisnis apa? Silakan. Kita harus mendekatkan diri ke orang-orang yang hebat, terutama untuk masa kecilnya ya, terutama. Oh iya, kita belajar aja nih sama mereka, tapi kita juga harus menjalankan juga. Mereka kaya, kita pun harus ikut kaya juga. Mereka sukses, kita pun harus ikut sukses juga. Kayak kita dekat sama orang yang jualan parfum, otomatis kita juga harus ikut wangi juga, Uncle. I see. Jadi kalau Uncle boleh tangkap, teman ataupun environment kita mempengaruhi status ekonomi sosial kita ya ke depannya. Ya, sekali. Jadi kalau misalnya tadi kamu bilang kamu ingin cepat kaya and then make friend with orang yang kaya. Kamu ingin jadi orang yang baik and then you make friends with orang yang baik. Apakah seperti itu kita? Tidak seperti itu juga sih, Uncle. Oke, terima kasih kita untuk sharingnya di Putri Indonesia Banten 2022. Itu ada 2 orang finalis ya, betul ya? Ada satu Krisi yang menjadi pilihan Dewan Juri dan juga ada Sinta Yuliasmi yang menjadi pemenang favorit. Dia lolos 2 kali, pertama mengalahkan finalis di Provinsi Banten di 2022 sebagai pemenang favorit. Yang tahap kedua dia mengalahkan seluruh finalis pemenang Indonesia, pemenang favorit dari seluruh putri finalis Kepulauan Jawa. Nah, Uncle akan ke 2 orang. Yang pertama adalah Angela Natasha Lasut, yang keduanya adalah Angeli Mulyanto. Halo Uncle Joe. Oke, at this moment kalian adalah posisi pertama dan posisi kedua unggulan voting saat ini. Uncle pengen tahu, kita just be honest saja, just open aja. Oke, bagaimana kamu melihat voting ini pemenang voting ini sangat signifikan untuk menjadi salah satu cara lolos ke perhelatan nasional. Silakan Angela. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Uncle. Izin menjawab. Menurut saya, tidak harus selalu atas penilaian juri dan lain-lain, Uncle. Dari voting pun menurut saya sangat berpengaruh ya, karena masyarakat luas bisa langsung memilih menurut pilihannya mereka masing-masing siapa yang layak untuk mewakili provinsinya mereka sendiri atau spesifiknya Kepulauan Jawa, Uncle. Jadi menurut kamu memberikan opportunity kepada orang di luar sana untuk menentukan siapa yang menurut mereka layak mewakili Provinsi Banten. Itu ya Angela ya kurang lebih ya? Iya, betul Uncle. Baik, Uncle akan ke Angeli sekarang. Oke, Angeli kamu termasuk salah satu di top voting saat ini bersama dengan Angela. Apakah kamu melihat hal yang sama seperti Angela sampaikan? To be honest, I'm so grateful. Banyak orang yang melihat aku dan mendukung aku. Sebenarnya aku akan lakukan yang terbaik dalam penilaian juri maupun dari orang-orang sekitar. Tapi puji syukur dari sebelum aku masuk finalis Putri Indonesia Banten ini, mereka udah melihat aku mungkin memiliki potensi dan mereka sudah melihat aku dan semangat untuk mendukung aku karena mereka percaya. Jadi menerima kepercayaan mereka melalui voting mereka itu akan memboost aku untuk bisa lebih baik lagi di finalis.
Oke, mungkin sedikit lagi. Pertanyaan Uncle yang kedua adalah, jadi tadi kamu mengatakan bahwa kamu berterima kasih kepada para voter yang mendukung kamu untuk berada di posisi kurang lebih 1 dan 2 ya. How serious you are is gonna use the voting to help you to lolos ke nasional? How serious you think you gonna do? Apa langkah yang akan kamu lakukan terhadap ini? Untuk pada teman-teman yang mungkin belum mengenal saya, tapi mereka ingin mengenalkan saya sebagai finalis Putri Indonesia Banten, jadi saya sangat serius dalam mempublikasikannya dan juga membuat konten-konten agar mudah dipahami bagaimana cara voting saya, dan juga dari segi usia, dari yang tertua hingga yang muda, paham bagaimana cara voting saya. Baik, terima kasih Angeli. Oke, kita akan kembali untuk ngobrol nih dengan mystery guest. Siapakah dia setelah yang satu? Nah, kita kembali lagi di acara Up and Close bersama finalis Putri Indonesia Banten tahun 2023. Tadi kita sudah mendengar kisah inspirasi dari mereka, bahkan juga tadi ada yang bicara tentang mereka, dia juga satu pengajar untuk masyarakat Rohingya. Baik, siapakah mystery guest yang tadi sudah saya sampaikan? Kira-kira yang akan hadir di tayangan Up and Close kali ini? Mari kita sambut bersama-sama. Dia ini wanita cantik, berprestasi, dan juga seorang pramugari. Dan dia adalah pemenang Putri Indonesia favorit mewakili Kepulauan Jawa. Siapa lagi? Ini dia Sinta Yuliasmi, Putri Indonesia Banten 2 2022. Halo Sinta, apa kabar? Boleh dibuka kameranya? Halo Uncle, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar Sinta? Alhamdulillah baik. Uncle apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Nah, kok aku kenapa? ini ya flashback ya. Waktunya yang menegangkan gitu loh. Iya, betul. Sinta, terima kasih ya sudah bisa hadir dengan kita pada hari ini. Nah, di depan kamu nih sudah ada nih para finalis Putri Indonesia Banten 2023 nih Sinta, yang akan bertanding grand finalnya pada hari Sabtu ya, betul ya, hari Sabtu ini. Nanti mereka akan dipilih oleh salah satu dewan juri untuk mewakili Provinsi Banten menjadi Putri Indonesia Banten 2023, tentunya menggantikan Krisi. Nah, yang lolos favorit nanti harus kayak Sinta nih, harus tahap berikutnya lagi ya Sinta ya. Tahap berikutnya lagi untuk bisa lolos. Oke Sinta, sedikit aja mungkin. Oke, kamu kan mengikuti ajang Putri Indonesia tahun 2022. Apa sih pengalaman yang paling berkesan untuk seorang Sinta Yuliasmi mengikuti ajang Putri Indonesia tahun 2022? Mungkin bisa di-share ke kita. Silakan Sin. Halo, sebelumnya aku mau nyapa nih Uncle, calon Putri Indonesia Banten 2023. Halo semuanya. Boleh buka ininya mic-nya, silakan. Sapa Kak Sintanya. Aku sempat kemarin pas launching pada saat official Putri Indonesia, ternyata official Putri Indonesia Banten tuh sudah di-announce dan aku sudah beberapa lihat finalisnya. Ternyata selain cantik juga pastinya berprestasi.
Dan aku berharap nantinya yang akan menjadi penerus Krishi dan aku pastinya bisa membanggakan Banten, provinsi kita. Nah, aku mau sharing sedikit tentang pengalaman aku kemarin pada saat di Putri Indonesia. Banyak sekali yang saya dapatkan dari official Putri Indonesia dan pastinya menjadi finalis Putri Indonesia Banten 2 2022 dan Putri Indonesia Favorit Kepulauan Jawa 2022. Di sana selain kita bisa belajar banyak culture dari seluruh Indonesia, terus juga punya banyak teman, juga banyak pengalaman, banyak kita belajar bagaimana memanage diri kita pada saat kita di depan stage, di depan teman-teman, di depan ketika kita mengikuti karantina. Terus juga bagaimana sih kita tuh mengatur emosi kita, dan pokoknya pastinya pengalaman itu banyak sekali, yaitu terutama bagaimana tentang kita lebih dalam mengetahui bagaimana kita, personal kita. Jadi yang lebih susah itu bagaimana ketika kita menghandle diri kita sendiri dan mengetahui apa sih kita ini siapa gitu loh. Jadi teman-teman semua harus mengetahui diri kalian terlebih dahulu gitu loh. Dan fokus on your goals, fokus on your dreams, and let's do that gitu. Gitu bagaimana kita bisa memiliki brain, terus juga beauty, and pastinya juga seorang putri harus memiliki behavior yang baik gitu. Pastinya teman-teman semua sudah belajar kan bagaimana behavior, bagaimana ketika kita bertemu dengan orang, bagaimana kita memanage orang ketika saat bertemu gitu. Dan yang terpenting juga menurut saya, bagaimana kita bisa mendobrak batasan-batasan yang ada di diri kita. Misalkan kalian mempunyai kekurangan ini, tapi kalian juga punya kelebihan ini gitu. Nah, bagaimana supaya kalian itu menutupi kekurangan kalian dengan kelebihan kalian. Jadi sehingga orang itu melihat kekurangan kalian tuh nggak ada gitu. Jadi kelebihan kalian itu menutupi kekurangan kalian gitu, teman-teman semuanya. Baik, Sinta, thank you sudah sharing tadi kepada finalis dari Banten 2023. Mungkin sedikit sekali Sinta. Kan Sinta yang kemarin berkompetisi. Ada 45 ya? 45 apa 44? 45 44. Ya? 44. Oke, ya, 44 finalis Putri Indonesia dari Aceh sampai Merauke. Sin, kira-kira apa nih yang harus finalis Putri Indonesia Banten miliki untuk bisa bersaing dengan finalis lainnya menurut kamu? Kalau menurut saya, Uncle, ketika saya beberapa kemarin kan sudah ada pemilihan Putri Indonesia beberapa daerah kan, dan sudah ada yang menang juga. Kalau melihat di tahun ini rasa-rasanya tuh semakin berat ya, semakin berat gitu. Jadi pastinya saya berharap teman-teman menjadi perwakilan Banten nantinya memiliki autentik sendiri di dalam dirinya sendiri gitu. Yang cantik banyak, Uncle, yang pinter banyak. Jadi kita bagaimana supaya kita tuh berbeda dengan yang lainnya. Kita harus mempunyai autentik diri kita. Misalkan apa yang harus kita miliki. Oh, misalkan Sinta Yuliasmi memang rambutnya lurus, penampilannya seperti ini. Jadi dari 0 sampai nanti grand final kamu harus maintain itu terus gitu, Uncle. Misalkan I see. Jadi lebih ke orang supaya langsung ingat langsung Sinta dengan rambut yang lurus tadi ya. Oke. Ya, misalnya gitu. Apalagi kira-kira Sin? Terus juga pastinya behavior itu yang terpenting juga. Bagaimana seorang putri memiliki kepribadian yang baik gitu. Orang pinter banyak, orang cantik banyak, tetapi orang pinter dan cantik tanpa behavior itu 0 menurut saya. Gitu, Uncle. Jadi PR kalian adalah mencari ciri khas autentik diri kalian sendiri itu seperti apa. Gitu. I see. Tapi Uncle ingat dari seorang Sinta ini mungkin kalian nggak ada yang tahu ya. Dari semua 44 finalis yang kalau ketemu Uncle cium tangannya cuma Sinta. Jadi balik lagi. Aduh. Jadi maksudnya gini, Uncle sempat berpikir ini ya mungkin kalau Uncle ada gini, oh berarti Sinta mungkin ya Sin ya, kamu dididik oleh orang tua kalau ketemu orang yang lebih tua mungkin harus cium tangan. Tapi gini, yang Sinta lakukan benar. Jadi makanya bilang, Uncle langsung remember yang cium tangan ketemu orang ya cuma Sinta doang. Jadi maksud Uncle, Uncle setuju dengan Sinta bahwa you have to find authenticity ya, Sinta ya. Jadi orang langsung remember
Ya, mengenai menang apa tidak itu kan itu hanya Tuhan Iya. dan juri yang tahu ya gitu. Tapi Yes. orang harus mengingat kamu gitu dari 44 mana kata Sinta 44 itu angkanya kadang-kadang ini yang mana ya, ini yang mana. Jadi kalau kita nggak tahu kamu autentiknya ya kamu udah benar-benar gone ya Sin ya dari Iya. juri ya. Gitu ya. Betul Uncle. Ya kalau itu mungkin udah kebiasaan aja ya Uncle. Karena benar kata Sinta, semuanya pintar, semuanya Iya. cantik. Iya. Oke, kita nggak bisa bilang si A kurang cantik, si B kurang pintar, nggak ada. Ya, ketika lolos semuanya sudah punya kepintaran masing-masing. Jadi kalau mau menilai dari pintarnya udah susah. Jadi lihat betul ya Sinta. Jadi harus punya benar-benar nilai authenticity-nya. Oke, yang terakhir Sinta kan lolos lewat voting. Oke, mungkin bisa dikasih tips and triknya Sin. Ketika kamu lolos di tahap pertama mewakili Banten, lolos sebagai pemenang favorit, kemudian lolos di tahap kedua mewakili Kepulauan Jawa. Mungkin tips and triksnya apa sih yang kamu lakukan untuk mengejar voting? Apa yang kamu lakukan supaya orang mendukung kamu, Sin? Silakan Sinta. Pada saat waktu saya mewakili Putri Indonesia favorit, terus melangkah juga menjadi Kepulauan Jawa, salah satu cara saya ketika itu saya datang ke kantor, juga saya istilahnya presentasi diri ya bahwa saya sedang mengikuti finalis Putri Indonesia, terus juga ada voting dan lain-lain. Jadi saya benar-benar meyakinkan kepada direksi, kepada jajaran perusahaan saya bahwa saya sedang mengikuti Putri Indonesia dan saya ingin meminta dukungan kepada perusahaan, dan alhamdulillah perusahaan pun meng-approve itu gitu. Selain juga ke perusahaan, pastinya juga ke kerabat. Juga saya juga rajin-rajin memposting di sosial media, juga grup WhatsApp, juga grup-grup yang ada saya miliki gitu loh. Jadi juga saya meyakinkan bahwa saya juga mampu gitu loh. Saya juga mampu berdiri di atas panggung Putri Indonesia 2023 gitu. Oke. Gitu. Karena saingan kamu berat kan. Kamu melawan Jawa DKI ya waktu itu ya. DKI, Jawa Barat, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja. Itu heavy contender semua. Gitu lah maksudnya. Ya pokoknya Uncle inget lah, pokoknya yang paling panas itu pemilihan voting adalah Kepulauan Jawa. Saat itu. Terima kasih Sinta sudah sharing kepada finalis Terima Banten. kasih juga Uncle. Terima kasih juga sudah bisa hadir. Nah, Uncle berikan kesempatan satu saja. Ada nggak yang ingin bertanya kepada Kak Sinta? Silakan, satu orang saja. Yes, Salsabila, silakan nomor urut 8. Silakan. Baik, terima kasih Uncle. Sama-sama. Terima kasih Uncle. Halo, sebelumnya salam kenal Kak Sinta. Halo. Saya Bila. Yang ingin bertanya ke Kak Sinta, sebenarnya apa sih dan gimana pendapat Kak Sinta mengenai isu perempuan yang sekarang masih marak, masih beredar dan masih meresahkan kita sendiri sebagai perempuan tentunya di Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Oke, silakan Sin. Kalau mau Pertanyaan jawab bagus silakan. sekali gitu. Ini salah satu jawaban dari pertanyaan Mbak Salsabila sendiri gitu loh. Isu perempuan itu di Indonesia pastinya masih sering sekali kan. Perempuan itu di bawah laki-laki lah, perempuan ini itu tuh banyak sekali isu itu di Indonesia. Terutama gitu. Putri Indonesia itu salah satu platform untuk bagaimana perempuan itu bisa equal, gender equal gitu loh. Jadi memang perempuan itu bisa sama dengan laki-laki, tetapi memang kodratnya itu nggak bisa gitu loh. Maksudnya adalah dalam arti Putri Indonesia adalah bisa menjadi platform bagi kita untuk menyamakan kesetaraan gender itu gitu. Tapi jangan lupa kita sebagai perempuan, kodratnya perempuan itu sebagai ibu, sebagai wanita, punya anak gitu. Tapi hak dan kewajiban kita tuh bisa sama dengan laki-laki gitu loh. Jadi salah satu platform untuk membangkitkan wanita-wanita di Indonesia itu salah satunya adalah mengikuti Putri Indonesia gitu. Terima kasih sudah bertanya kepada Kak Sinta. Sinta juga thank you for the answering-nya. Kak Sinta terima kasih sudah hadir untuk kita hari ini memberikan inspirasi buat para finalis. Good luck on your career untuk apapun. Apa nih next-nya nih untuk seorang Sinta, apa nih next-nya nih? Mungkin bisa dikasih bocoran sedikit. Untuk next-nya insya Allah nanti doakan
di perusahaan juga naik tingkat, Uncle, juga selesai. Alhamdulillah. Amin, selesai tesis juga, insya Allah targetnya tahun ini. Terus juga setelah itu bekerja, nanti insya Allah juga kalau ada jodohnya menikah. Oke, baik. Sinta Yulasmi, terima kasih sudah hadir di Advent. Terima kasih banyak, Uncle. Sukses sudah selalu diberikan untuk waktu. kamu, dan semoga kita bisa bertemu ya nanti dengan nanti siapapun yang terpilih oleh Dewan Juri dan di tahun 2023. Sinta, thank you for your time. Sampai ketemu. Thank you, Captain. Thank you, Uncle. Putri, masih hai tuh Kak Sinta, silakan. Bye Kak Sinta. Thank you, Pak. Thank you semuanya. Sehat terus, Sinta. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tadi kita sudah ngobrol dengan misteri guest kita, Sinta Yulias, Putri Indonesia Banten 2 2022. Sinta sudah memberikan spill tentang bagaimana apa yang dialami ketika di kegiatan pemilihan Putri Indonesia tahun 2022, terus juga apa yang harus disiapkan oleh finalis Putri Indonesia 2023 nanti jika mereka akan terpilih mewakili ke tingkat nasional. Bahkan Sinta juga tadi memberikan tips and trick ya, bagaimana untuk menggalang dukungan lewat voting, karena Sinta lolos ke nasional lewat voting. Nah, kita akan kembali ke segmen 3 dan kita akan bermain games dengan para finalis seperti ini. Kira-kira game seperti apa? Setelah yang satu. Nah, kembali lagi dengan saya Uncle Joe, Direktur Mustika Ratu Entertainment. Kita akan bermain games yang seperti yang tadi sudah saya janjikan. Gamesnya apa ya, seperti apa? Ini gamesnya nggak beda. Ini gamesnya belum pernah dilakukan. Nah, oke, para finalis siap bermain kuis pageantry cepet? Sudah siap? Oke, caranya gini, kita akan bagi dalam 2 grup ya. Kita akan bagi dalam 2 grup. Grup yang pertama, tim A, itu diisi oleh finalis nomor urut 1 hingga nomor urut 5. Grup B adalah diisi oleh finalis nomor urut 6 hingga nomor urut 10. Oke, sekarang kalian juga sama rembukan kira-kira apa nama grup kalian. Uncle kasih waktu kurang lebih 1 menit. Silakan. 1 minute later. Ya, sepertinya mereka lagi berembuk nih. Lagi berembuk menentukan apa ya nama grupnya ya. Iya loh. Mikir kan, ada yang lihat ke belakang, ada yang matiin kamera, ada yang oke. Grup B udah siap, Uncle. Oh, grup B udah siap. Oke, apa-apa. Oke, kita ke grup B dulu ya. Silakan. Apa nama grup kamu? Grup B. Nama grup B adalah Camellia, Uncle. Camellia. Oke. Iya. Ini terinspirasi dari mana nih? Terinspirasi dari bunga camellia dan juga trio camellia, Uncle. Oke, baik. Grup B adalah Camellia. Sekarang Uncle akan ke grup A. Angela, apa sudah ada nama grup kamu? Sudah, Uncle. Ya, apa itu Grup nama A. grupnya? Grup Jawara. Grup Jawara. Grup Jawara. Oke. Jawara itu kok nggak salah, Jawara itu asli kata-kata dari Banten ya? Iya, betul. Oke, baik. Jadi permainan game pageantry cepek kali ini akan dimainkan oleh grup Jawara melawan grup Camellia. Baik, sekarang yang bersiap-siap adalah Angela
dan juga Jovanka. Pertanyaannya adalah, apa penyebab orang dewasa mengompol di celana? Sebutin nama dulu. Angela. Angela sebutin duluan. Apa Angela? Untuk orang dewasa kan, Uncle? Iya. Apa penyebab orang dewasa mengompol di celana? Salah satunya mungkin mimpi basah ya, Uncle? Tersebut mimpi basah. 3, 2, 1, munculkan. Yes. Mimpi mendapat urutan pertama dengan nilai 25. Oke, baik. Angela, apakah tim Jawara akan melanjutkan main? Iya. Lanjut, Uncle. Apakah tim Jawara akan melanjutkan main? Lanjut. Oke, baik, sekarang Uncle akan ke finalis nomor urut 2 ya di tim kamu ya. Apa penyebab orang dewasa mengompol di celana? Apalagi? Terjebak macet, Uncle. Apakah benar? 3, 2, 1. Masih salah. Uncle ke nomor urut 3. Anggita Patricia. Halo Anggita. Halo, Uncle. Pernah ngompol di celana akhir-akhir ini? Enggak sih, Uncle. Enggak. Oke. Anggita, apa penyebab orang dewasa mengompol di celana? Kalau terbahak mungkin, Uncle. Kita lihat ya jawabannya. 3, 2, 1. Yes, tertawa terbahak masuk pada urutan ketiga dengan poin 18. Oke, Angel akan ke finalis nomor urut 4, masih di grup Jawara. Devi, siap bermain? Siap, Uncle. Oke, langsung ingat waktu itu ngompol di celana mikirin apa ya? Oke, coba. Apalagi penyebab orang dewasa mengompol di celana? Toiletnya jauh. Toiletnya jauh. Oke, kita lihat ya. Pageant Lover mengatakan 3, 2, 1. Salah. Oke, tim Jawara sudah 2 kali salah. Kalau satu lagi salah, maka kita akan lemparkan berikan kesempatan kepada tim Camelia. Baik, Uncle akan ke finalis nomor urut 5. Gita. Oke, Gita, apa penyebab orang dewasa mengompol di sana? Kebanyakan minum. Kebanyakan minum. 3, 2, 1. Yes. Kebanyakan minum masuk dalam urutan nomor 5 dengan poin 12. Kita akan kembali ke Angela. Angela, ingat kalau kamu salah menjawab, kita akan lempar kepada tim Camelia. Ya. Baik, Uncle. Baik. Oke. Angela, pertanyaan pertama. Apalagi penyebab orang dewasa mengompol di celana? Oke, saya kasih kesempatan ya. 3, 2, nggak bisa nanya, nggak boleh nanya. 1, jawab sekarang. Sakit, Uncle. Sakit. Sakit, oke. Apakah sakit masuk dalam kategori surveinya Pageant Love atau tim Camelia yang akan mengambil alih permainan itu? 3, 2, 1. Maaf, Anda kurang beruntung. Baik, sekarang saya alihkan kepada tim Camelia. Oke, ini hanya 1 pertanyaan saja. Ya, jadi ini tidak dijawab jawaban saja, tapi jawaban bisa diskusi dengan Rati, dengan Salsabila, dengan Vanessa dan juga dengan Safira. Apalagi penyebab orang dewasa mengompol di celana? Dan kalau pertanyaan itu benar, maka yang menang adalah tim Camelia. Oke. Apa penyebab orang dewasa mengompol di celana? Karena faktor usia. Oke, nanya ke Rati. Apakah jawaban kamu sama, Rati? Faktor usia? Iya, betul. Ini hasil rembukan tim loh. Salsabila mengatakan yang sama juga, Rusia. Faktor usia. Oke. Iya, Safira betul. juga mengatakan yang sama, Safira. Faktor Iya, usia sama. Kalau Iya. Vanessa? Oke. Sama ya. Oke, baik, kita lihat. Menurut tim Camelia, salah satu penyebab orang dewasa ngompol di celana adalah faktor usia. Dokter mengatakan 3, 2, 1. Menangnya adalah tim Jawara. Baik, yang belum kalian sebutkan adalah 1. Yang pertama, nomor 2 adalah kebelet, poinnya 22. Oke. Dan nomor 4, ketakutan, poinnya 15. Yang terakhir adalah kedinginan. Poinnya adalah 8. Oke. Ya, nah tadi yang pertama oleh Jawara. Baik, untuk game kedua
Tim Jawara diwakili oleh Angeli dan tim Camelia diwakili oleh Rati. Siap? Oke, siapkan diri kamu, nyalakan mikrofonnya. Jadi yang menjawab adalah Angeli atau Rati. Pertanyaannya adalah, hal apa yang orang tanyakan pada pacarnya saat tiba-tiba minta putus? Rati, Ya, apa Rati? kenapa putus? Itu jawabannya. Kenapa putus? Yang pertama ditanyakan. Iya. Oke, baik. Kita lihat apakah jawaban Rati masuk dalam surveinya Pageant Lover. 3, 2, 1. Yes. Kenapa masuk pada urutan pertama dengan nilai 25 poin? Oke, Rati, apakah tim Camelia ingin melanjutkan permainan ini? Lanjut Uncle. Lanjut. Oke, baik, angkat nomor urut 8. Salsabila, pertanyaannya sama. Hal apa yang orang tanyakan pada pacarnya saat tiba-tiba minta putus? Siapa namanya? Jadi ceritanya ada orang baru, Uncle. Siapa namanya? Oke, kita lihat. 3, 2, 1. Maaf, tidak ada dalam surveinya. Baik, nomor urut 9. Safira, hal apa yang tanyakan pada pacarnya saat tiba-tiba minta putus? Kamu lagi banyak pikiran ya? Kamu lagi banyak pikirannya. Oke, 3, 2, 1. Maaf, jawaban Anda kurang tepat. Satu lagi tim Camelia salah, kita akan lemparkan ke tim Jawara. Ambilkan ke nomor urut 10, which is adalah Vanessa. Vanessa, hal apa yang orang tanyakan pada pacarnya saat tiba-tiba minta putus? Kamu selingkuh ya? Kamu selingkuh ya? Oke, baik. Apakah Pandai Vanessa masuk dalam papan? 3, 2, 1. Yes, kamu selingkuh masuk pada urutan kedua dengan nilai 22. Baik. Ya, jadi tadi Rati sudah menjawab kenapa di nomor urut 1, terus Vanessa di nomor urut 2 dan kamu selingkuh. Kita akan ke Jovanka. Oke, Jovanka. Hal apa yang orang tanyakan pada pacarnya saat tiba-tiba minta putus? Kamu udah gak sayang aku lagi ya? Oke. Apakah jawabannya tepat? Kita lihat surveinya. 3, 2, 1. Yes. Yang menyerupai. Kamu sudah bosan ya? Nomor urut 4 dengan nilai 18. Sama itu ya. Baik, kita lanjut ke Rati. Pertanyaannya sama. Hal apa yang orang tanyakan pada pacarnya ketika tiba-tiba minta putus? Satu kali jawaban kamu salah, maka akan melempar ke tim Jawara. Silakan Rati. Emang aku kurang apa sih? Kamu kurang apa? Oke. Iya. Kita lihat, Pageant Lover mengatakan hal yang sama tidak? 3, 2, 1. Yes, masuk pada urutan nomor 3. Salahku apa? Ini sama ya. Itu mendapatkan nilai 20. Baik, tinggal kolom lagi. Ya. Yang belum terisi. Kita akan ke nomor urut 8. Ya, betul ya. Salsabila, hal apa yang orang tanyakan pada pacarnya saat tiba-tiba minta putus? Kalau kamu salah, akan kelempar ke tim Jawara. Oke, kamu bohong ya sama aku. Apakah jawaban ini masuk pada posisi jawaban kelima menurut surveinya para Pageant Lover? 3, 2, 1. Belum. Oke, kita akan lemparkan. Oke, baik. Angela, silakan rembukan kepada tim kamu. Jawabannya cuma tinggal satu kolom lagi dan dia ada di urutan kelima. Ya. Hal apa yang orang tanyakan pada pacarnya saat tiba-tiba minta putus? Silakan. Kalau kamu menang, kalau kamu sebutkan benar jawabannya, maka otomatis yang menang adalah tim Jawara untuk game sesi yang kedua ini. Tapi kalau kamu salah, berarti yang menang adalah tim yang Camelia. Ayo. Oke, Uncle. Ya, sudah siap? Hal apa yang orang tanyakan pada pacarnya? Kamu yakin mau putusin aku? Kamu yakin mau putusin aku? Oke. Kamu yakin mau putusin aku? Oke. Nomor 2, Angeli. Apakah kamu mengatakan hal yang sama seperti Angela? Sama?
Sama ya. Oke. Nomor 3, Anggita juga sama, sepakat dengan kata oleh Angela? Sama Kak, sama Kak. Sama. Oke. Terus apa tadi? Devi juga sama dengan kata oleh Angela? Sama Uncle, kamu yakin? Sama. Kamu yakin? Oke, baik. Nomor 5, Gita Sylvia. Kamu sama dengan apa yang dikatakan oleh teman-teman kamu? Sama Uncle. Sama ya. Jadi oke, jawabannya Angela? Dan kunci jawabannya? Jawabannya kamu yakin mau putusin aku? Oke, kamu yakin apakah mau putusin aku? 3, 2, 1. Yes, benar. Kamu serius mendapat urutan terakhir dengan nilai 15. Yeay. Jadi tim Jawara memenangkan game pageantry cepet kali ini. Nanti hadiahnya kita dibantu oleh pageant lover. Semoga ada ini salah satunya adalah pilihan dewan juri atau pemenang voting ya. Paling itu yang kita bisa kasih hadiahnya. Putri, good luck on your competition. Terima kasih sudah hadir pada hari ini untuk menceritakan tentang kisah kalian. Juga tadi kita seru-seruan main games, juga tadi kita sudah cerita dengan bintang tamu. Kita akan kembali lagi tentunya di Up and Close bersama finalis dari profesi lainnya. Saya Uncle Joe, Direktur Mustika Ratu Entertainment, pamit dan undur diri. Sampai ketemu di tayangan Up and Close berikutnya. Thank you, bye-bye semua. Thank you Putri. Thank you, Uncle. Bye.